Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastawhisul ubbadu warruhadu min kulli syai'in lighaibatihim anillahi fi kulli syai'in falau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastawhisu min syai'in. Sesungguhnya yang menyebabkan kerisauan hati, perasaan orang-orang ahli ibadah dan zahid dari segala sesuatu itu disebabkan karena mereka masih terhijab, tidak melihat Allah dalam apa yang mereka lihat itu. Tetapi andaikan mereka telah melihat Allah dalam tiap sesuatu, pasti tidak akan risau dari segala sesuatu. Ahli ibadah ialah mereka yang bertakarrub, mendekat kepada Allah dengan berbagai amal ibadat. Sedang orang zahid ialah orang yang bertakarrub kepada Allah dengan jalan tawakal, menyerah. Kedua-dua golongan ini selalu ingin menjauhi dari sesama makhluk, disebabkan mereka merasa bahwa makhluk itu hanya sebagai perintang dan merepotkan mereka, sehingga tidak dapat khusyuk tetap takarrub kepada Allah. Tetapi sekiranya mereka lebih mendalam makrifat terhadap Allah, tentu mereka tidak dapat terhalang oleh sesuatu apapun, sebab Allah berada pada segala sesuatu. Maka tidak ada sesuatu yang melupakan dari Allah, bahkan sebaliknya mengingatkan kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala. Amaraka fi hadhihi dari bin nadari fi mukawwanatihi wa sayakshifu laka fi tilka dari an amali dzatihi. Allah menyuruh engkau sesama hidup di dunia ini memperhatikan alam buatan Allah, dan kelak di akhirat Allah akan memperlihatkan kepadamu kesempurnaan zatnya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kulinduru madza fis samawati. Katakanlah, perhatikanlah apa yang di langit itu. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhiratun. Beberapa wajah pada hari kiamat itu berseri-seri, bercahaya, karena ia dapat melihat kepada Allah. Penglihatan seorang hamba kepada Allah menurut apa yang dibukakan oleh Allah. Maka selama hidup di dunia, Allah memperlihatkan kepada mereka kebesaran kekuasaannya, dan kelak di akhirat akan dibukakan hijab sehingga langsung melihat zatnya. Alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu. Allah telah mengetahui bahwa engkau tidak sabar jika tidak melihat kepada Allah, maka Allah memperlihatkan kepadamu apa-apa yang asli buatan Allah. Kerinduan yang berupa ingin melihat kepada Allah itu termasuk karunia yang besar dari Allah, dan ini termasuk makam ihsan. Maka terhadap orang-orang yang telah sampai ke makam ini, Allah menganjurkan sabar melihat buatan-buatan Allah lebih dahulu untuk diperlihatkan zat Allah di akhirat. Lamma alimal haqqu minka wujuda malaki lawana laka ta'ati wa alima ma fika min wujudis syarahi fahajaraha alaika fi ba'dil awqati liyakuna hammuka iqamatas sholati la wujudas sholati fama kullu musallim mukim. Ketika Allah mengetahui bahwa engkau mudah jemu, maka Allah membuat bermacam-macam cara taat
dan ketika Allah telah mengetahui bahwa engkau juga bersifat rakus, maka dilarang melakukan sembahyang dalam beberapa waktu, supaya semangatmu tertuju pada sempurnanya sembahyang, bukan sekedar sembahyang, sebab bukan semua orang yang sembahyang itu sempurna sembahyangnya. Iqamatus shalah, tegak sempurnanya sembahyang, yaitu dengan menjaga syarat rukunnya. Kemudian setelah sempurna menjaga khusyuk dalam sembahyang, supaya dalam sembahyang tidak ingat sesuatu melainkan kepada Allah semata-mata, dan setelah merasa bahwa sembahyangnya itu semata-mata karunia pemberian Allah kepadanya. As-sholatu duhratun fi qulubi min adnasid dunubi wastiftahun libabil ghuyub. Sembahyang itu sebagai penyucian hati dari kotoran dosa dan untuk membuka pintu kegaiban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan sembahyang itu bagaikan sungai mengalir di muka pintu salah seorang, maka ia mandi daripadanya tiap hari 5 kali. Apakah ada sisa dari kotorannya? Jawab sahabat, tidak ada sisa kotorannya sedikit pun. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula contoh dari sembahyang 5 waktu menghapuskan dosa. Juga sembahyang sebagai pembuka pintu kegaiban, sebab bila hati telah bersih dan selalu berhubungan dengan Allah, pasti lambat laun akan terbuka baginya tirai pintu kegaiban. As-sholatu mahallul munajati wa ma'dinul musafati, tattasi'u fiha mayadinul asrari wa tashruku fiha sawarikul anwari. Sembahyang itu sebagai tempat bermunajat, menyampaikan hajat kepada Allah serta memanjatkan puji syukur, dan sebagai tempat pembersihan hati dari berbagai kotoran. Leluasa di dalamnya datangnya berbagai rahasia-rahasia Allah, dan terbit terang padanya cahaya-cahaya ilmu dan ma'rifat. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Aqimis sholata lidzikri, tegakkan sembahyang itu untuk zikir ingat kepadaku. Sesungguhnya seorang hamba bila ia berdiri sembahyang, maka Allah membuka untuknya tirai hijab dan langsung dihadapinya, dan berdiri tegak para malaikat dari atas bahunya hingga langit mengikuti sembahyangnya dan mengaminkan doanya. Dan seorang yang sembahyang itu ditaburi rahmat dari langit sehingga ubun kepalanya, dan dipanggil oleh suara. Andai kata orang yang munajat ini mengetahui siapakah yang diajak bicara, tidak akan berhenti memutuskan sembahyangnya. Dan sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka untuk orang yang sembahyang, dan sesungguhnya Allah membanggakan barisan orang-orang yang sembahyang di hadapan malaikatnya. Dalam kitab Taurat ada tersebut demikian, hai anak Adam, jangan malas untuk berdiri sembahyang di hadapanku sambil menangis, maka akulah Allah yang telah mendekat dari hatimu, dan karena gaib engkau telah dapat melihat cahayaku. Muhammad bin Ali At-Tirmidzi berkata, Allah telah memanggil orang-orang yang bertauhid supaya sembahyang 5 waktu karena rahmat kasihan kepada mereka, dan menyediakan berbagai macam hidangan supaya seorang hamba itu dapat merasakan pada tiap bacaan dan gerak itu karunia pemberian-pemberiannya. Maka gerak itu bagaikan makanan, sedang bacaan itu bagaikan minuman, dan hidangan itu disediakan oleh Allah tiap hari 5 kali supaya tidak ada lagi sisa kotoran atau debunya. Alima wujudadh-dha'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakaththara abdadaha.
Allah telah mengetahui kelemahanmu, maka ia menyederhanakan bilangannya, yaitu hanya 5 waktu. Dan Allah mengetahui pula bahwa engkau sangat berhajat, maka ia memperbanyak pahalanya, melipat gandakan pahalanya, sehingga tiap hasanat kebaikan sekurang-kurangnya mendapat 10 kali lipat gandanya.